bisa sih si Vocaloid ini dijadikan bisa sih si Vocaloid lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya, di thumbnail kalian juga udah lihat ya, aku bakal nge-review apa. Aku akan review dan swatch yaitu lip cream baru dari Vocaloid yang namanya Clay Pillowy Soft Liquid Lipstick. Kayak gini kalau kalian bisa lihat untuk package-nya seperti ini. Dan kemarin aku nggak tahu kalau ternyata namanya kayak gini karena kemarin waktu aku lihat di vocaloidshop.id dimana aku beli lip creamnya ini ya. Nanti untuk detailingnya seperti biasa kan aku taruh di kolom deskripsi kalau kalian misalnya mau beli juga. Di sini dia menyebutkan Vocaloid Lip Cream Velvet Matte Mousse. Jadi aku pikir sih awalnya ini adalah lip mousse, tapi ternyata karena namanya clay, aku nggak tahu apakah nanti teksturnya kayak clay kremas gitu kalau kita pakai masker yang berbentuk clay. So aku penasaran banget, pokoknya aku akan bahas selengkapnya mulai dari tekstur, warna-warnanya seperti apa, sampai ke tes ketahanan. Kalau kalian penasaran, jangan di skip videonya, keep on watching! Dan sebenarnya sih mereka ada beberapa varian warna, cukup banyak ya. Cuman aku ini ambil 5 varian warna aja yang menurut aku tuh warnanya cukup natural pastinya, warna-warna nude gitu. Dan aku akan kasih lihat sekilas untuk packaging luarnya, dia perpaduan warna kayak warna-warna pink, nila, sama putih. Di bagian sisi lainnya pastinya ada ingredients, aku bakal kasih lihat detailnya di situ kalau kalian penasaran ingredientsnya apa-apa aja. Udah gitu juga ada logo cruelty free, berarti dia ini tidak dites pada hewan. Dan setelah dibuka dia bisa bertahan sekitar 2 tahun atau 24 bulan. Bisa dicek di sini expired date-nya juga sampai tahun 2023. Terus di bagian depannya pastinya ada namanya Clay Pillowy Soft Liquid Lipstick. Menurut aku sih untuk packagingnya nggak masalah ya, dia simple. Begitu cuma 2 warna juga. Sama dengan packaging luarnya tadi, untuk packaging dalam kayak gini dia juga perpaduan warna putih dan warna pink nila. Menurut aku sih ini warna-warna nila ya, kayak agak pink tapi ada keunguannya. Dan simple juga sih kalau aku lihat seperti ini. Di bagian atas cuman ada tulisan clay. Udah gitu di bagian sini Vocaloid. Dan di bagian bawahnya barulah ada untuk shade warna-warnanya. Karena memang di kemasan dalamnya ini nggak ada expired date dan keterangan lain-lain, so kalau misalnya boxnya hilang, ya udah kalian jadi nggak tahu ya. Mesti diinget-inget aja ini umur simpannya 2 tahun. Terus kalau misalnya kalian tanya nih udah ada nomor BPOM-nya belum, memang untuk si produknya Vocaloid yang baru ini belum ada. Karena kemarin aku sempat cari juga di official store atau store resminya Vocaloid yang ada di Shopee, itu mereka belum ada produk barunya ini, jadi kemarin aku langsung beli dari luar. At least pastinya memang karena belum masuk ke Indonesia, belum ada nomor BPOM. Untuk netonya sendiri tertera di sini 2,5 gram atau 2,3 mili dengan harganya 29.640. Menurut aku cukup wajar ya harga segitu karena dapatnya juga sekitar 2 milian. Sekarang aku akan kasih lihat lebih detail untuk aplikatornya, tapi sebelumnya seperti biasa aku akan kasih tahu untuk wanginya. Wanginya di sini sih dia sebenarnya enak ya, kayak wangi-wangi vanilla, wangi-wangi coklat gitu. Jadi sih kalau aku sendiri nggak terganggu karena aku suka wangi-wangi seperti ini. Cuman memang agak sedikit ada bau kimia, tapi sih lebih dominan yang wangi yang manis tadi. Secara aplikatornya ini agak berbeda ya dari lip cream Vocaloid yang sudah pernah aku coba. Karena memang di sini dia cukup lancip. Udah gitu di bagian tengahnya ada lubang. Ini mengingatkan aku sama aplikatornya Maybelline Superstay Matte Ink atau L'Oreal yang Infallible Matte, apa ya namanya? L'Oreal Infallible yang matte-nya itu kayak gini juga. Sama kalau nggak salah sih yang macaroons-nya juga seperti ini. Memang aplikator yang seperti ini akan lebih menguntungkan. Biasanya di bagian lubangnya itu akan kemasukan produk. Jadi pas kita mengaplikasikan di bibir itu nggak harus beberapa kali celup karena memang dia udah nyimpen produknya di situ. Cuman sekarang kita akan lihat untuk teksturnya seperti apa ya. Aku akan swatch satu persatu mulai dari shade yang 101. Ini sih sepertinya nggak ada namanya ya, jadi aku sebutin nomor aja. Di sini menurut aku teksturnya sih dia memang mirip-mirip clay atau yang berbentuk lip mousse gitu. Itulah kenapa disebut mousse matte ya tadi.
karena memang mirip sih kayak Wardah Lip Mousse. Itu dia tuh velvety lembut gitu. Cuman secara pigmentasinya berbeda. Menurut aku untuk 101 ini memang warnanya cukup keluar, tapi nggak terlalu yang sepigmented itu. Karena memang kalau dilihat dari hint warnanya sendiri ini cukup pucat ya, warna-warna nude peach gitu. Cuman untuk kalian yang punya kulit yellow undertone ataupun putih kayak aku neutral, itu juga masih bisa cocok dipakai sendiri. Ini udah cantik juga. Pas diaplikasikan di bibirku, menurut aku sih ini dia nggak langsung sekali swipe bisa mengcover pinggiran bibir. Walaupun teksturnya itu dia cukup lembut kayak bateri gitu, ternyata pigmentasinya nggak segitunya waktu dipakai di bibirku. Dan karena kondisi pinggiran bibirku juga cukup gelap, jadi aku harus berkali-kali gitu loh, entah ini 2-3 kali celup untuk beneran bisa mengcover dengan warna yang 101 ini. Hasilnya sendiri sih di awal memang kelihatan agak velvety secara tekstur, tapi nggak menunggu waktu lama dia sudah ngeset matte. Jadi pastinya waktu aku coba cium di tangan, ini juga transfer proof. Untuk ukuran velvet matte sih udah bagus ya, kalau dia tuh nggak gampang transfer. Kayak gini ya hasilnya waktu dipakai di bibirku untuk shade 101. Cakep banget sih menurut aku. Dan ini bakal bagus juga untuk base ombre. Kalau kalian suka warna kayak gini, komen-komen di bawah. Dan masuk ke swatch selanjutnya, ini shade 102. Hintnya masih mirip dengan yang tadi, peach, tapi dia agak coral gitu. Menurut aku sih ini warnanya masih cukup pucat, dan waktu aku swipe ternyata agak patchy. Kalau kalian perhatiin di situ warnanya nggak merata gitu loh, ada yang tebel, ada yang agak bolong. So waktu dipakai di bibirku pastinya dia akan susah banget mengcover pinggiran bibirku, karena selain warnanya pucat, dia juga nggak gampang merata gitu loh untuk warnanya. Jadi kita perlu kayak nambah lagi, nempel sana, nempel sini, karena memang hasilnya tuh ngeblok menurut aku. Jadi kalau mau aku sedikit bandingkan dengan Wardah Velvet Lip Mousse, dia kan pigmentasinya oke. Udah gitu, walaupun ini teksturnya mirip, cuman pas dipakai di bibir si Wardah itu langsung bisa menutup pinggiran bibirku. Dan untuk shade yang 102 Vocalour ini kurang banget sih pigmentasinya. Jadi kan mesti sabar banget kalau mau pakai yang shade ini. Dan hasil maksimalnya seperti ini waktu dipakai di bibirku. Aku rasa kalau dipakai sendiri sih aku kurang suka, karena dia agak pucat yang mendekati neon kalau di skin toneku ya. Jadi mungkin nanti ini bisa dipakai untuk base ombre. Selanjutnya ini untuk warna yang 103, agak berbeda dari yang pertama dan kedua, karena dia hintnya lebih kayak warna-warna nude pink. Sebenarnya untuk warnanya cantik, tapi lagi-lagi ini patchy juga, jadi kayak warnanya nggak bisa nyatu dengan bagus. Alhasil waktu dipakai di bibirku seperti itu juga, padahal ini sebenarnya warnanya bagus banget, cuman konsistensi untuk teksturnya itu kurang bagus, jadi susah diratakan. Begitu kita harus beberapa kali biar bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Sayang banget ya, padahal warnanya cantik. Masuk ke warna 104, yang ini pigmentasinya pastinya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dia kayak hint nude kecoklatan gitu dengan pigmen yang lebih keluar. Kalau kalian bisa lihat perbandingannya mencolok banget ya, warnanya keluar udah gitu merata gitu loh waktu di swipe di tanganku. Pastinya waktu dipakai di bibirku, walaupun nggak yang langsung sekali swipe, mungkin 1-2 kali celup, tapi dia beneran bisa langsung mengcover pinggiran bibirku yang gelap dengan tekstur yang lebih gampang merata, gampang nyatu gitu loh. Aku nggak tahu, mungkin karena pengaruh warnanya kali ya, ini jelas lebih gelap dari yang tadi, jadi warnanya cukup pigmented. Dan BTW warna-warna kayak gini juga cakep banget. Aku suka sih nude yang kecoklatan seperti ini. Masih cukup natural untuk dipakai sendiri, dan misalnya untuk dalaman ombre ini juga bakal bagus. So langsung aja aku akan campurkan yang 101 tadi, warnanya kan dia nude peach, untuk luar bibirnya, dan di bagian dalam ini si 104 yang nude kecoklatan ini. Pastinya hasilnya cakep banget. Menurut aku ombrenya masih cukup natural ya, kalau kalian bisa lihat di situ. Masih cocok banget buat sehari-hari. Tapi nggak tahu kenapa waktu memadukan dua warnanya ini sih agak PR ya, dia nggak bisa langsung menyatu banget gitu. Kita harus beberapa kali swipe. Mungkin karena warna base-nya nggak terlalu pigmented. Oh ya, kalau dipakai sendiri pun menurut aku juga udah cantik. Kayak gini ya hasilnya di shade 104. Selanjutnya masuk ke shade yang terakhir, yaitu 105. Ini sih pigmentasinya sama banget dengan yang 104, warnanya langsung keluar. Jadi menurut aku hasilnya akan lebih pigmented di bibirku. Hintnya sendiri juga cantik. Menurut aku ini kayak warna-warna nude pink perpaduan dengan peach juga. Jadi bagus banget. Untuk warna yang 105 dan 104 tadi pastinya bisa cocok di semua skin tone, karena warnanya kayak lebih netral gitu ya, nggak terlalu gelap tapi nggak terlalu pucat. Dipakai sendiri ini udah bagus banget. Dia juga bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Kayaknya aku pengambilan produknya 2 kali juga sama dengan yang sebelumnya.
By the way, pas aku lihat warnanya ini kayaknya mirip-mirip sama yang 102 tadi ya, karena menurut aku tadi dia terlalu pucat. Aku akan coba kombinasikan dengan yang ini. Waktu pakai base-nya yang 102 itu udah cukup memakan waktu karena dia memang warnanya tadi agak patchy, jadi harus sabar gitu biar beneran bisa nutup. Setelahnya barulah di bagian tengah itu diaplikasikan yang 105 ini. Kalau kalian lihat ini perpaduannya cantik kayak ombre yang masih dengan hint peach yang lebih natural lagi dibandingkan yang tadi. Cocok buat sehari-hari juga, tapi ya itu tadi karena tekstur yang 102 kurang bagus, patchy, jadi harus beneran PR gitu waktu meratakan di bibir. Dan perpaduan ombrenya seperti ini. Itu tadi ya, kalian udah lihat untuk beberapa shade yang aku punya. Sebenarnya sih ini warnanya semuanya cantik-cantik, warna-warna nude yang natural. Jadi sayang banget ya, ternyata konsistensinya beda-beda, ada yang patchy, ada yang bagus. So setelah kalian lihat untuk swatchesnya, kalian pilih warna apa? Warna mana sih yang kalian favoritkan dan pengen banget kalian beli? Komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri pastinya sebenarnya ini semuanya cantik, tapi karena melihat dari konsistensi, yang paling aku rekomendasikan sebenarnya adalah yang 104 dan 105 karena ini hintnya bener-bener hint yang masih cocok di semua skin tone. Pigmentasinya juga bisa keluar dengan bagus, teksturnya oke waktu diratakan di bibir. Masih ditambah satu warna lagi ya yang 101 karena menurut aku pigmentasinya masih cukup oke. Udah gitu sih menurut aku dia dipakai sendiri juga cakep, mau dijadikan base ombre juga oke. Dan pastinya yang terakhir aku akan tes ketahanan seperti apa untuk produknya yang Vocalour ini. Seperti yang kalian tahu dia ini sebenarnya transfer proof, jadi pastinya nggak akan gampang cepet hilang ya. Kalau untuk makan makanan ringan kayak camilan yang seperti ini, walaupun dia agak berminyak, setelah makan tuh nggak kerasa yang hilang gitu loh, cuman hilang dikit di bagian ujung-ujung bibirnya, tapi overall di keseluruhan bibir sih masih bagus. Dan sekarang aku akan makan makanan biasa aja sih sebenarnya, ini nasi sayur sama lauknya telur, dan disitu sih telurnya memang cukup berminyak ya karena disemur. Aku akan kasih lihat ya hasilnya nanti seperti apa. Setelah selesai makan, bibirnya aku katupin di tisu dan ternyata dia menempel. Dan pas aku lihat seperti apa hasilnya di bibir aku, ternyata dia cukup banyak hilang di bagian tengahnya. Cuman kalau aku lihat di pinggirannya sih masih cukup bagus ya, nggak terlalu yang hilang banget gitu. Walaupun sih kalau kita lihat bener-bener itu banyak hilang di bagian tengahnya. So aku langsung akan tes aja untuk hari ini. Tadi aku padukan dua warna ini yang lagi aku pakai. Kalau kalian penasaran, aku pakai yang shade 101 base-nya, di bagian dalamnya 104. Dan waktu aku pakai makan goreng-gorengan, ini jadi kayak gorengan tahu isi sambal gitu. Aku akan kasih lihat nanti hasilnya seperti apa. Ternyata untuk makan makanan gorengan dia langsung hilang banget. Di bagian tengahnya nyaris sudah nggak ada untuk lip gloss-nya, tinggal ada di pinggiran bibirnya sedikit. So menurut aku sih ini memang kalau untuk makan makanan biasa masih cukup oke, tapi untuk makan makanan berminyak pasti hilang banget. Dan kesimpulannya sendiri untuk si produk barunya Vocalour yang Clay Pillowy Soft Liquid Lipstick ini, sebenarnya kalau dibilang worth to buy iya, karena memang harganya cukup terjangkau dengan tekstur yang cukup nyaman. Hanya di warna-warna tertentu ya, tadi yang aku sebutkan 101, 104, dan 105. Jadi kalau aku sendiri sih ini nggak yang harus banget kalian beli. Karena menurut aku untuk produk lokal Indonesia masih ada yang lebih bagus. Kayak misalnya Wardah yang Velvety Lip Mousse itu teksturnya dia lebih ngelembapin, lebih buttery, dan lebih mengcover pastinya pinggiran bibir yang gelap. Dengan harga yang masih cukup terjangkau juga. Cuman kalau misalnya kalian nih kayak aku pecinta lip cream atau misalnya memang suka make up, bisa sih si Vocalour ini dijadikan salah satu referensi koleksi lip cream kalian. Please komen-komen di bawah juga menurut kalian seperti apa, apakah produk ini harus banget kalian beli atau biasa aja. Kalau kalian udah pernah pakai produknya berarti kalian tim gercep dan bisa sharing juga di bawah kayak gimana rasanya di kalian. Kalian pakai shade apa? Kali-kali aja ya untuk shade yang lainnya selain warna yang nude ini lebih bagus. Udah gitu mungkin teksturnya lebih oke. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Semoga informasinya selalu bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, jangan lupa kasih like-nya. Udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye!